Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Cindy Alia Septiani dari kelompok 3, kelas manajemen karyawan B. Kita di sini ada 7 orang dengan yang akan membawakan resiko operasional dan resiko likuiditas. Yang beranggotakan ada Cindy Alia Septiani, Agung Pratama, Peri Gustiman, Dede Iwan, Herdiaman, Joko Sulistio, dan Pak Sulaiman. Ada latar belakang, rumusan masalah, dan juga tujuan yang akan kita jelaskan di sini. Latar belakang, saat ini bank-bank di Indonesia telah mengalami perkembangan pesat yang diikuti semakin meningkatnya kompleksitas usaha dan profil resiko sehingga bank perlu mengidentifikasi permasalahan yang mungkin terjadi. Pihak luar hanya mengetahui sedikit tentang informasi resiko perusahaan. Kesenjangan informasi resiko inilah yang mendorong manajemen kini mulai melakukan pengungkapan secara naratif dan bentuk pengungkapan resiko di pelaporan tahunan. Resiko operasional dapat muncul karena bank mungkin tidak memiliki kapasitas dan kemampuan yang cukup berkualitas untuk melakukan operasi keuangan. Akibatnya, pengungkapan resiko operasional menjadi salah satu pengungkapan resiko yang perlu diberikan kepada pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Joko. Ya, terima kasih. Untuk rumusan masalah risiko operasional dan risiko likuiditas, kita akan membahas 1, apa pengertian dari risiko operasional, 2, apa pengertian risiko likuiditas. Dalam tujuannya, 1, untuk mengetahui pengertian dari risiko operasional, 2, untuk mengetahui sumber risiko operasional, 3, untuk mengetahui alat ukur risiko operasional, 4, untuk mengetahui pengertian risiko likuiditas, 5, mengetahui sumber risiko likuiditas, 6, mengetahui pengelolaan likuiditas, dan 7, untuk mengetahui alat ukur risiko likuiditas. Pengertian dari risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang dihadapi perusahaan saat melakukan kegiatan bisnis sehari-hari. Risiko operasional disebabkan oleh fakta bahwa kerugian aktual yang terjadi karena proses internal. Risiko operasional dapat mempengaruhi kepuasan klien, reputasi, dan nilai pemegang saham, sekaligus meningkatkan volatilitas bisnis. Sumber risiko operasional yaitu kesalahan sumber daya manusia yang lalai, adanya kesalahan proses salah input data yang dilakukan oleh pegawai, bermasalahnya sistem komputer, serta kejadian-kejadian eksternal yang menyebabkan ruginya bank, dalam hal ini misalnya kebanjiran atau bencana alam. Demikian, Saudara Moderator. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Peri Gustiman. Untuk Pak Peri, dipersilahkan. Baik, alat ukur risiko operasional. Alat ukur risiko operasional, salah satu komponen risiko operasional adalah rasio efisiensi atau disebut rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. BOPO adalah rasio biaya operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan operasional. Beban operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan keefektifan bank dalam melakukan kegiatan operasinya. Menurut Faisal Rifai 2016-722 mengatakan bahwa BPO adalah rasio operasional yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan operasional. Jadi beban operasional terhadap pendapatan
operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasi. Menurut ketentuan Bank Indonesia, efisiensi operasi memiliki maksimum BPO 90%. Apabila rasio BPO melebihi 90% atau mendekati 100%, maka bank dapat dikategorikan sebagai bank yang tidak efisien. Semakin kecil rasio ini, berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan bank bersangkutan. Rasio BOPO yang tidak besar adalah rasio yang baik, dan apabila rasio BOPO lebih besar dari ketentuan yang ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia, maka dikatakan rasio BOPO tidak baik atau tidak efisien. Jika nilai rasio BOPO tidak efisien, maka terjadilah risiko operasional. Dalam rumus, BOPO sama dengan biaya operasional dibagi pendapatan operasional dikali 100%. Baik, selanjutnya. Terima kasih pada Bapak Peri. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Agung Pratama. Untuk Pak Agung, dipersilahkan. Baik, terima kasih Cindy. Selanjutnya pengertian resiko likuiditas. Resiko likuiditas adalah suatu risiko yang mana pada suatu perusahaan atau individu sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka waktu pendek karena tidak bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai. Masalah likuiditas mungkin pada awalnya terungkap dalam sistem pemantauan keuangan organisasi perbankan sebagai kecenderungan yang mengarah ke penurunan dengan konsekuensi jangka panjang potensial pada laba modal atau berkelanjutan hidup organisasi. Di bawah ini beberapa indikator peringatan dini yang mungkin tidak harus mendorong ke arah permasalahan likuiditas suatu organisasi, namun dapat menimbulkan masalah likuiditas, yaitu kecenderungan negatif atau peningkatan risiko secara signifikan dalam bidang apapun, misalnya lini produk. Yang kedua, konsentrasi dalam aset, kewajiban, atau kedua-duanya. Yang ketiga, penurunan pembusukan mutu portofolio kredit. Yang keempat, kemerosotan kinerja atau laba. Selanjutnya, pertumbuhan aset dengan cepat yang dibiayai oleh deposito besar, mudah berubah-ubah, dan ex post of balance sheet dalam jumlah besar. Yang selanjutnya, evaluasi pihak ketiga tentang organisasi perbankan yang semakin memburuk, publisitas negatif, dan yang terakhir penentuan harga kompetitif yang tidak beralasan yang berpotensi menekan organisasi perbankan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Dedi. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengelolaan likuiditas. Pengelolaan likuiditas yang kurang baik dapat menimbulkan dua resiko. Resiko yang pertama adalah kelebihan dana karena dana yang tersedia lebih besar daripada kebutuhannya sehingga berakibat pada pemanfaatan dana dan perolehan pendapatan. Di dalam mengelola resiko likuiditas yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi kesenjangan likuiditas dan meningkatkan cadangan pada kas. Selanjutnya alat ukur resiko likuiditas. Salah satu komponen dalam satu komponen adalah rasio likuiditas atau disebut rasio financing to deposit ratio (FDR), yaitu rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan terhadap dana yang dihimpun bank dalam valuta rupiah dan valuta asing. Financing atau deposit ratio atau FDR merupakan rasio antara jumlah pembiayaan yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank. Kegunaan yang dapat diambil dari hasil analisis rasio keuangan yakni untuk mengukur kekuatan perusahaan dalam melunasi kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Financing atau financing to deposit ratio atau FDR adalah salah satu indikator kesehatan likuiditas bank. Terima kasih pada teman-teman. Jadi resiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah internal
perusahaan di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen atau manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Risiko likuiditas adalah suatu risiko yang mana pada suatu perusahaan atau individu sudah tidak mampu lagi memenuhi kewajiban keuangan dalam jangka waktu pendek karena tidak bisa mengubah asetnya menjadi uang tunai. Saran dari penulis untuk pembaca adalah sebelum kita masuk ke dalam dunia kerja, alangkah baiknya untuk mempelajari atau memahami risiko-risiko yang akan terjadi misalnya di bidang operasional, sehingga kita atau perusahaan dapat mengurangi terjadinya risiko yang dapat merugikan perusahaan ataupun pegawai. Mungkin mohon maaf kurang lebihnya dari kami, dari kelompok 3. Dan mohon maaf untuk Bapak Dede Iwan tidak bisa on cam dikarenakan sedang ada urusan keluarga. Hormat kami buat Ibu dosen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terus itu cobaan tutup. Tutup.